Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Sukmadewi dari Taman Sidoarjo, mahasiswa semester 5 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Keunggulan menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam yaitu kita bisa mempelajari banyak hal tentang manajemen yang ada di dunia pendidikan. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai personal selling dan advertising, mulai dari pengertian, tujuan dan manfaat, serta langkah-langkah dalam melakukannya. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Desain Produk dan Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh, SPDI, MPD. Materi yang pertama mengenai pengertian personal selling dan advertising. Personal selling menurut Winardi diartikan sebagai interaksi antar pribadi dan secara tatap muka untuk mencapai tujuan menciptakan, memodifikasi, mengeksplorasi atau mengusahakan timbulnya suatu hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Peranan personal selling ini sangat dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan karena komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada publik, terutama konsumen, mengenai keberadaan suatu produk atau jasa. Advertising atau periklanan merupakan kegiatan yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengarahkan pikiran orang lain pada suatu tujuan tertentu dengan menggunakan media tertentu. Advertising merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan. Dalam periklanan, pihak yang memasang iklan yang disebut sponsor harus mengeluarkan sejumlah biaya pada media. Di sini, pihak sponsor berusaha menyebarluaskan berita kepada masyarakat. Berita inilah yang disebut dengan iklan atau advertensi. Jadi, periklanan berbeda dengan iklan. Periklanan adalah prosesnya, sedangkan iklan adalah beritanya. Materi selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat personal selling serta advertising. Menurut Shin, tujuan utama dari personal selling adalah memberikan informasi pada pelanggan, menyediakan produk yang berguna, membantu kegiatan pemasaran, dan memberikan layanan serta dukungan yang baik kepada konsumen. Manfaat personal selling pada dasarnya memiliki 3 manfaat, yaitu dalam konfrontasi pribadi, mempererat hubungan, dan menciptakan tanggapan. Tujuan dari kegiatan advertising atau periklanan ini adalah yang pertama, untuk menyadarkan para konsumen sekaligus memberikan informasi mengenai suatu produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, untuk menimbulkan rasa suka pada diri konsumen terhadap produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk meyakinkan kebenaran tentang apa yang ditujukan dalam iklan, sekaligus menggerakkan konsumen untuk berusaha memiliki dan menggunakan produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada beberapa manfaat-manfaat dari advertising. Yang pertama, meningkatkan konsumen dan prospek konsumen mengenai manfaat dari produk atau jasa yang telah ditawarkan, membangun dan mempertahankan identitas perusahaan, meningkatkan reputasi perusahaan, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak, menarik konsumen baru untuk mengganti konsumen yang hilang, membantu meningkatkan penjualan, dan yang terakhir, untuk mempromosikan dan memperkenalkan bisnis ke konsumen, investor, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Selanjutnya, materi mengenai langkah-langkah dalam personal selling dan advertising. Langkah-langkah dalam personal selling yaitu yang pertama, prospecting and qualifying atau memprospek dan mengkualifikasikan. Langkah pertama ini untuk menjual secara langsung adalah menemukan dan mengidentifikasi pelanggan. Yang kedua, pre-approach atau pra-pendekatan. Dimulai dengan survei yang baik, tenaga penjualan harus memilih target yang dapat memenuhi syarat sebagai prospek. Selanjutnya yaitu approach atau pendekatan. Dalam langkah pendekatan ini, penjual terlebih dahulu perlu mengetahui cara bertemu dan menyapa pembeli dengan membangun hubungan yang baik.
Selanjutnya, presentation and demonstration atau presentasi. Pada tahap ini, penjual perlu menjelaskan nilai produk kepada konsumen. Selanjutnya, handling objection atau penanganan keberatan. Sebagai langkah dalam menangani keluhan, tenaga penjualan perlu mengambil pendekatan positif dengan menanyakan dan memahami semua keluhan pelanggan. Selanjutnya ada closing atau penutupan penjualan. Dalam proses penutupan penjualan ini, tenaga penjual menggunakan berbagai teknik penutupan penjualan. Yang terakhir yaitu follow up atau tindak lanjut. Langkah terakhir adalah melakukan proses tindak lanjut, yakni mengecek dan mengumpulkan informasi data proses akhir penjualan. Sedangkan langkah-langkah dalam advertising yang pertama yaitu riset pasar, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga menentukan target iklan, yang keempat membuat desain iklan, dan yang kelima menentukan media periklanan. Sekian pemaparan materi mengenai personal selling dan advertising dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.